Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada zaman Rasulullah SAW hidup seorang perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam. Perawat muslimah tersebut bernama Rufaidah Al-Aslamiyah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk memberikan sentuhan kemanusiaan dan perawatan bagi mereka yang membutuhkan. Rufaidah Al-Aslamiyah adalah termasuk perempuan yang berpengaruh di masa Rasulullah. Peranannya sangat penting karena ia berani mendedikasikan hidupnya dalam perang-perang besar untuk menyelamatkan mujahid yang terluka. Kebutuhan akan peran ahli kesehatan lebih tinggi ketika terjadi peperangan karena dalam peperangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karenanya ia dijuluki sebagai Fadaiyah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka. Karena jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar. Lantas, bagaimanakah kisah Rufaidah Al-Aslamiyah, sang perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam yang ikut berjihad di zaman Rasulullah dengan kemampuannya di bidang medis? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, apabila melihat ke belakang, tenaga medis sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi. Peran tenaga medis yang luar biasa salah satunya ketika perang di masa Rasulullah SAW. Korban yang berjatuhan saat perang tentu memerlukan perawatan. Peran tersebut diambil oleh salah satu sahabiah. Dalam karya milik Muhammad Hamid Muhammad, Suwar min Hayat al-Sahabiyat, disebutkan nama sahabiah ini adalah Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam al-Khazraj. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Rufaidah Al-Aslamiyah. Al-Aslamiyah, panggilan itu sendiri, dinisbatkan kepada marganya Aslam, klan dari suku Khazraj di Madinah. Rufaidah lahir pada tahun 570 Masehi di Madinah dan meninggal pada 632 Masehi. Ia adalah anak seorang tabib yang berasal dari Bani Aslam yang mengobati orang-orang yang terluka ketika peperangan terjadi antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Bani Aslam ini sangat terkenal dengan kehebatan mereka dalam mengobati orang yang sakit sejak zaman pra-Islam. Rufaidah merupakan orang yang pandai dalam membaca, menulis, dan ilmu keperawatan. Ia termasuk kaum Ansor atau golongan pertama penganut Islam di Madinah. Ketertarikannya akan dunia medis telah muncul sejak ia kecil, saat Al-Aslami merupakan seorang fisioterapis dan ayah Rufaidah. Dari ayahnya lah Rufaidah banyak belajar. Ia belajar dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan ayahnya dan tumbuh menjadi ahli di bidang pengobatan. Keahliannya di bidang ilmu keperawatan membuat hatinya terpanggil untuk menjadi sukarelawan bagi korban yang terluka akibat perang. Rufaidah terkenal di kalangan masyarakat pada saat itu karena dua hal. Pertama, kala itu ia dikenal sebagai pakar pengobatan dan ilmu bedah. Ia biasa mengkarantina orang-orang yang sakit dan terluka di medan pertempuran. Bahkan dalam perang Khandaq, ia mengusulkan diri kepada Rasulullah untuk ikut andil dalam perang tersebut. Kedua, ketika masa damai beliau mendirikan tenda kesehatan di depan Masjid Nabawi. Kemudian perhatiannya tidak terbatas di tenda kesehatan saja. Dia mencoba mengatasi masalah sosial yang akan menyebabkan penyakit. Selain itu, membantu setiap muslim yang membutuhkan, memelihara yatim piatu, dan mendidik mereka. Islam masuk ke Madinah sekitar tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Kabar mengenai adanya ajaran Islam sudah lama terdengar oleh masyarakat Madinah. Dikisahkan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjuri bahwa Rufaidah sudah mengetahui adanya seorang Rasul yang membawa risalah baru dari Mekah yang membawa perubahan bagi para pemeluk-pemeluknya, terutama ajakannya untuk meninggalkan yang batil dan mengajak manusia kepada kebajikan. Rufaidah Al-Aslamiyah berbaiat kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat itu, ia termasuk ke dalam golongan pertama yang masuk Islam. Ia mengambil peranan penting ketika Islam telah masuk ke kota Madinah. Peranan ia terbagi menjadi 3, yakni peranan ia ketika sebelum peperangan Islam, dan pasca peperangan Islam. Sebelum peperangan Islam sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam. Perubahan itu terkait dua hal. Pertama,
terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu menjadi nyaman, higienis, dan bersih. Tempat itu dulunya sangat kotor sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Menurut ajaran Islam, itu bersifat syirik. Hal ini merupakan salah satu dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan sholawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Atas perubahan-perubahan itu, ia memiliki kekuatan pada zamannya. Ia melakukan pengobatan kepada setiap pasien-pasiennya, selalu diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam. Ia meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit untuk meminta perlindungan Allah atas apa yang telah dideritanya. Di tahun yang sama, ia juga telah mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam, meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan. Ia memimpin dan sekaligus mendidik para wanita muslim di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah. Maka dari itu, ia tidak hanya menghasilkan perawat tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita muslim. Ia dipercayai sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita, serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ia telah berhasil mengenalkan kesempatan baru kepada kaum wanita untuk berkarir dalam menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat. Maka, mereka terkenal dengan perawat pertama dalam periode Islam. Perawat wanita periode awal Islam ini dikenal sebagai Al-Asiyah, dari kata kerja asa yang berarti menyembuhkan luka. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar tahun 623 sampai 630 Masehi, Rufaidah dan kelompok Al-Asiyah pergi ke Rasulullah. Mereka meminta izin pada beliau dengan mengatakan, "Oh utusan Allah, kami ingin pergi keluar bersama kamu untuk perang dan merawat yang telah terluka dan menolong para muslim semampu kami." Rasulullah memberikan mereka izin untuk pergi. Ia berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam yang terluka akibat perang. Ia juga membawakan makanan dan minuman untuk semua mujahid yang berperang bersama dengan para wanita yang lainnya. Dalam menunjang penanganan tentara yang terluka, ia mendistribusikan makanan dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk korban yang terluka. Rumah sakit lapangan Rufaidah adalah tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini biasa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Rumah sakit ini kemudian dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah, yang kemudian menjadi latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Mumarida al-Islam al-Ula, perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Pada masa damai, rumah sakit ini berdiri di samping Masjid Nabawi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini tetap menjadi contoh luar biasa dari layanan medis Islam. Kisah tentang Rufaidah ini ditulis Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad. Berikut terjemahannya. Dari Mahmud bin Labid, ia berkata, ketika saat terluka parah dalam perang Khandaq, umat Islam membawanya kepada seorang perempuan yang bernama Rufaidah, yang memiliki kepandaian dalam mengobati orang-orang yang terluka. Kemudian saran itu dipenuhi, hingga apabila Rasulullah SAW melewatinya pada sore hari, beliau bertanya kepada Sa'ad, "Bagaimana kabarmu sore ini?" Dan jika beliau menjenguk di pagi hari, Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Lalu Sa'ad memberikan jawaban kepada Rasulullah. Atas keterlibatannya dalam peperangan Islam, Rufaidah mendapat penghargaan khusus dari Rasulullah, yaitu sebuah kalung indah. Hanya ia yang mendapatkan kalung itu, dan ia begitu tersanjung dengan kalung itu sampai ia menyatakan, "Demi Allah, kalung ini tidak akan terpisah dari jiwaku, dalam tidur dan dalam bangunku, sampai aku menemui kematian." Kemudian ia bahkan berwasiat jika ia meninggal dunia, agar kalung itu dikuburkan bersama jasadnya. Penghargaan khusus itu diberikan karena ia telah mengorganisir para perawat dan memberikan peran wanita sebagai perawat yang berpartisipasi dalam perang suci. Keterlibatan Rufaidah tidak sebatas peperangan Islam berlangsung. Ketika perang selesai atau masa damai, ia tetap menjalankan perannya dalam merawat orang yang sakit. Ia juga terlibat dalam aktivitas sosial di masyarakat, seperti memberikan perhatian kepada setiap muslim, miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Ia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Ia digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula.
Sentuhan sisi kemanusiaan adalah hal yang penting bagi perawat, sehingga perkembangan sisi teknologi dan sisi kemanusiaan mesti seimbang. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Rufaidah al-Aslamiyah, sang perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam yang ikut berjihad di zaman Rasulullah dengan kemampuannya di bidang medis. Peranannya sangat penting karena ia berani mendedikasikan hidupnya dalam perang-perang besar untuk menyelamatkan mujahid yang terluka. Keahliannya di bidang ilmu keperawatan membuat hatinya terpanggil untuk menjadi sukarelawan bagi korban yang terluka akibat perang. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.